Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim والرسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanatun, suri teladan. Tapi ada syaratnya jamaah rahimakumullah. Keteladanan Rasulullah itu tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Keteladanan Rasulullah hanya bisa ditiru dan diikuti oleh pertama liman kana yarjullah, orang yang hanya mengharap Allah, mengharap ridha Allah. Jadi kalau kita masih berharap terhadap keuntungan materi, keuntungan duniawi, maka sulit untuk kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Wal yaumal akhir. Dan dia hanya berharap keselamatan hari akhir. Dan yang ketiga, wa zakarallaha katsira. Dia senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi jamaah rahimakumullah, menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belumlah mampu kita menjadi pengikut yang sebenarnya jika kita masih berharap kepada selain Allah. Maka oleh karena itu sudah selayaknya untuk kemudian kita mencoba terus-menerus memerangi hawa nafsu. Buya Hamka dalam salah satu karyanya menyatakan bahwa untuk mencapai akhlakul karimah kita harus memerangi hawa nafsu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka sulit untuk kita kemudian terciptanya akhlakul karimah. Ya, sebagai bukti keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hawa nafsu harus kita perangi. Harus kita tundukkan, bukan kita yang tunduk pada hawa nafsu. Karena ketika kita yang tunduk kepada hawa nafsu, maka apapun yang diperintah oleh Rasul, apapun yang dicontoh oleh Rasul, itu sesuatu yang berat untuk kita lakukan, bahkan mungkin akan kita pertentangkan. Maka 3 syarat ini mutlak kita harus pelajari, kita harus amalkan. Berharap kepada Allah, berharap kepada hari akhir, keselamatan hari akhir, dan
senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Wa zakarallaha katsiran. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya adalah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang mengingat Allah ini juga bukan perkara mudah. Hari ini kita berada di rumah Allah. Sebagian kita tadi sholat menghadap Allah. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Tapi kalau kita mau jujur menjawab pertanyaan, misalnya apakah hati kita terkait dengan Allah ketika kita masuk rumah Allah, kita duduk iktikaf, kemudian kita baca Quran, bahkan mungkin mulut kita berzikir gitu. Mulut kita baca subhanallah, maha suci Allah. Tapi boleh jadi hati kita justru kita mengecap orang lain kotor sembari menyucikan diri kita. Kita lah yang bersih, orang lain kotor. Boleh jadi kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita justru mengecilkan tetangga kita, mengecilkan teman kita, mengecilkan saudara kita, sembari membesarkan diri kita. Bisa jadi mulut kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi justru kita yang gila pujian. Kita gila hormat. Nah, ini kan bertentangan. Berarti zikir kita itu belum sampai kepada yang substantif, tetapi baru dalam tataran formal, keagamaan yang formal. Maka jamaah rahimakumullah, tentu meneladani Rasul ini penting karena di dalamnya ada banyak perubahan, ada banyak revolusi, ada banyak hal yang sudah ditransformasikan oleh Rasul kepada kita. Dan paling tidak tentu saja meneladani Rasul adalah dalam bentuk akhlak yang mulia. Bahkan akhlak ini merupakan indikator kesempurnaan iman seseorang. Kata Rasul bahwa akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling baik akhlaknya. Tentu akhlak di sini bukan hanya sekedar akhlak yang sifatnya individual, jamaah rahimakumullah, tetapi akhlak yang juga bertransformasi sosial. Bagaimana kita menegakkan keadilan, bagaimana kita menegakkan kejujuran, bagaimana kita menegakkan persamaan, bagaimana kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di atas muka bumi ini. Inilah akhlak. Jadi akhlak bukan hanya sekedar kita ramah, tersenyum, itu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting, akhlak yang bertransformasi sosial, yakni tegaknya keadilan, kejujuran. Nah, inilah yang bangsa kita barangkali perlu masih belajar. Jamaah rahimakumullah, bertutur kata yang santun itu adalah akhlak yang penting, tetapi berkata jujur jauh lebih penting. Karena ada orang yang bertutur katanya santun tapi tidak jujur. Maka oleh karenanya wajar kalau ada penyair Mesir ya, mengatakan bahwa suatu bangsa itu akan tegak karena akhlaknya. Apabila tegak, maka tegaklah bangsa itu. Tetapi ketika akhlaknya berantakan, hancur, maka akan hancur pula bangsa itu. Jadi oleh karena itu hadirin rahimakumullah, maka ketika Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa sungguh kami diutus untuk menyempurnakan akhlak, adalah memang karena akhlak merupakan sendi pertama dan utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lantas ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang berakhlak tapi tidak ibadah, tidak sholat? Atau sebaliknya, ada orang sholat tapi tidak berakhlakul karimah. Maka jawabannya jamaah, orang yang santun, yang kelihatannya berakhlakul karimah tapi dia tidak sholat, hakul yakin dia tidak berakhlak. Kenapa saya katakan begitu? Karena akhlak hubungannya dengan Allah. Orang yang tidak sholat, walaupun dia santun, kesantunannya itu bukan karena Allah, tapi pencitraan, pamrih, dan karena hubungan sosial semata. Tidak jauh dari itu. Sementara akhlak menanamkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Kenapa demikian? Karena akhlak didasarkan kepada iman. Dan iman menyatakan bahwa ketika kita berbuat baik, Allah yang membalas perbuatan baik kita. Ya. Rasul berwasiat tetangga kepada kita. Maka kita berakhlak baik kepada tetangga walaupun mungkin tetangga itu jahat sama kita. Karena kita berbuat baik bukan karena tetangga, tapi karena Allah menitipkan, Rasul menitipkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasul mengatakan senyum itu ibadah. Maka ketika kita senyum kepada orang lain dan orang itu tidak membalas senyum kita, kita tidak sakit hati. Kenapa? Karena kita senyum bukan karena dia, tapi kita senyum karena Rasul menyuruh kita untuk tersenyum, dan kita yakin senyum kita akan dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak. Nah, terus bagaimana kalau orang yang ibadahnya rajin tapi akhlaknya tidak santun? Ini proses pembelajaran. Karena kata Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau semakin rajin sholat, apalagi rajin ke masjid, berinteraksi dengan sesama jamaah, dia kayak introspeksi diri, oh ternyata cara ngomong saya ini salah, oh ternyata cara bersikap saya ini keliru, oh ternyata pemikiran saya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lama-lama akan berubah, jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu di bulan Maulid Nabi ini, ya, di bulan lahirnya kekasih yang telah mencurahkan semuanya untuk kita, mengingat kita, memperhatikan kita, mencintai kita, bahkan sampai akhir hayatnya. Yang diingat Rasul bukan Fatimah putri tercintanya, bukan Khadijah istri yang selama ini dikaguminya, tapi kita jamaah. Ketika Rasul diperlihatkan dengan surga yang begitu indah dalam sakaratul mautnya, Rasul biasa ekspresinya, datar. Sehingga Jibril berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan? Rasul menjawab, bagaimana dengan umatku? Kita Pak, kita yang diingat Rasul. Ketika Jibril mengatakan bahwa surga tidak akan ada yang memasuki selain engkau terlebih dahulu, Nabi tidak senang. Nabi biasa saja. Kenapa? Karena ada pikiran di dalam pikiran beliau. Apa? Kita umatnya. Kalau kita sekarang kemudian tidak sedikit pun bersolawat kepada Nabi, tidak ingat kepada Nabi, tidak mau tahu tentang Nabi, maka betapa durhakanya kita. Nabi begitu perhatian sama kita. Ingat, yang paling diperhatikan orang adalah yang paling dipikirkan ketika ia mati, akan mati. Itulah yang paling diperhatikan.
Maka itu yang dipikirkan ketika ia akan sakaratul maut. Bukan yang lain-lain. Misalnya kalau ada anaknya yang sakit, sementara dia sudah sakaratul maut, pasti dia akan berkata, tolong jaga adikmu ya. Yang dipikirkan adalah orang yang paling ada di dalam pikirannya. Dan Rasul ketika akan meninggal, beliau katakan, ummati, ummati, umatku. Perhatian Rasul kepada kita tidak hanya itu jamaah. Tetapi ketika Rasul itu bermi'raj, ya kan? Dialognya yang diabadikan dalam tahiyat. Dalam satu riwayat dikatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam riwayat lain at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini Rasul memberikan penghormatan, segala penghormatan, segala keselamatan, kesejahteraan milik Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabi. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Apa Nabi menjawab? Assalamu alayna. Semoga salam sejahtera itu atas kami ya Allah. Wa ala ibadillahis shalihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi gak senang kalau cuma dia doang yang selamat, mendapat penghargaan. Beda sama kita sekarang. Begitu kita mendapat keuntungan, kita jadi pemimpin, kita lupa sama rakyat. Nabi enggak. Kata Rasul, Assalamu alayka, salam sejahtera atasmu ya Rasul. Kata Rasul, Assalamu alayna, salam sejahtera atas kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian kecintaan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Mudah-mudahan kita dapat menutup jejak-jejak kehidupan kita dengan meneladani dengan kafah jejak-jejak beliau. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada nabimu, kepada rasulmu, kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.